Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore. sore. Oke, sebelum kita mulai kenalin di sini nama gua Farhan Aditya. Nama gua Muhammad Ikram. Jadi di sini tuh kita bakal mengerjakan tugas dari generatif AI. Ya, dari Bumi Jadi tuh kita bahas terkait dengan sepak bola mungkin ya sepak lebih bola menarik ya. lebih menarik karena Nah, biar laki banget. ya. BTW nih, lu ini kan selama ini kan belakangan ini kan ada Piala Dunia nih. Iya, benar. BTW lu dukung siapa nih? Kalau gua jujur sebenarnya gua main di Jerman. Jerman. Walaupun dia udah kalah tapi tetap Jerman. Tapi emang jujur kalahnya sama Paraguay agak janggal memang. Janggal. Nah ini kan besok nih ya, besok apa antar malam nih bakal ada final nih Spanyol sama Argentina nih. Iya. Nah sekiranya lu dukung siapa nih? Kalau menurut gua dari prediksi gua nih Spanyol. Spanyol. Nah itu lu parameter lu bisa memprediksi Spanyol bakal menang tuh dari mana tuh? Yang pertama itu gua lihat dari komposisi pemain. Karena gua lihat di situ pemain-pemain muda semua walaupun dia belum punya mental juara, tapi gue yakin. Tapi Argen ada Messi loh. Ada GOAT. Sekarang kita balik lagi. Messi udah tua. Walaupun dia senior, tapi pasti masih kalah lah sama yang muda. Oke. Cuma kadang lu kepikiran gak sih gimana sih cara pemain-pemain itu bisa tahu gitu strategi ngelawan musuh yang kuat gitu. Misalnya kayak kemarin contohnya Cape Verde ya kan. Iya. Itu bisa nahan imbang Spanyol, bisa bakal nahan Argen. Wah, itu gokil sih Argen. Gokil. Nah, itu menurut lu pikiran gak sih gimana sih caranya tuh pelatih itu untuk bisa menang atau bertahan gitu dengan tim gede gitu? Di situ gue juga bingung sih karena dari komposisi pemain itu jauh banget. Ya nggak sih? Dan menurut lo nih, apakah mungkin di situ AI itu terlibat? Bisa jadi. Cuma kan kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya di sepak bola nih, AI itu kan kebanyakan dipakai buat statistik pertandingan ya. Yeah, belum buat kayak ngebuat taktik atau ngebaca permainan atau pola permainan ya. Karena itu kan balik lagi, itu tergantung dari pemainnya. Cuma kan kalau misalnya kita lihat nih, AI itu dipakai kalau misalnya di bola, contohnya kayak pemain misalkan lari di kemana aja gitu, jaraknya berapa, itu ada kan. Heatmap ya. VAR juga tuh dipakai AI juga. Nah gitu. Nah coba kalau misalkan seandainya AI ini pakai buat sebuah taktik gitu ya, kayak misalkan nentuin gimana misalkan kita pakai formasi 4-4-2 gitu kan, full bertahan. Nah sedangkan musuh kita tuh pakai agresinya tuh tinggi gitu. Nah itu tuh AI itu bisa nggak sih kayak misalkan ngebaca permainan gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih bisa sih. Bisa. Kalau menurut gue. Cuma kan ada kan pelatih kan ya gunanya pelatih kan buat ngebaca juga gitu pada akhirnya. Di sini menurut gue gunanya pelatih itu sebagai nahkoda si AI tersebut. Oh boleh. Oke, mantap. Nah terus gunanya seandainya ada AI ini gimana? Kan bisa aja ngegantiin pelatih kan? Nggak bisa. AI itu kan tetap aja istilahnya itu kan tetap aja robot. Robot kan manusia yang menciptakan. Betul. Benar nggak? Berarti balik lagi tetap manusia yang ngambil keputusannya. Gitu. Tapi nih seandainya menurut lu nih, gue ada kepikiran sih kalau misalnya seandainya itu digabungin ya, kan kalau untuk data kan paling ya udah pasti susah ya untuk dapetin ya. Lu kebayang nggak sih kalau seandainya nih kita pakai yang AI yang nge-tracking pemain tuh, yang kayak di lapangan sekarang, jadi tahu arah heatmapnya kemana aja. Nah cuma kita ubah konsepnya. Jadi tuh kita nggak cuma nge-heatmap dia lari kemana aja, tapi pergerakannya, gaya mainnya, stamina. Mungkin ya kalau misalnya lelah mungkin kelihatan ya kali ya, kalau misalkan mulai melambat itu berarti capek gitu ya. Nah jadi tuh kita pakai pendekatan computer vision gitu. Sekiranya bisa nggak tuh?
Menurut gue sih bisa aja, tapi kan menurut gue apa ya? Sulit apa Bukannya karena sulit sih, lebih ke nggak fair aja permainan. nggak fair? Iya. Kan pada akhirnya kan kita nggak, jadi gini, kan emang itu kan fungsi dari kamera itu kan, kalau di lapangan ya sekarang Iya. ini ya, itu kan emang buat umum, buat statistik umum. Heeh. Cuma kan balik lagi, kalau misalnya seandainya nih satu tim ya punya lah AI itu, anggap kan itu jadi keunggulan. Iya benar sih, tapi kayak lebih nggak fair nggak sih kalau di pertandingan pakai kayak alat kayak gitu? Gitu. Iya. Jadi kan cuma sekedar ya kita pakai buat tim kita aja nih. Gitu. Jadi ini seandainya kita lihat back sayap kiri kita nggak bisa nih kalau ngelawannya begini. Berarti di saat permainan itu harus memakai sebuah alat dong? Nggak perlu. Jadi Nggak itu perlu. ada namanya, kalau konsep yang gue tangkap ya, ini ada kamera, mungkin dari jauh. Kan banyak juga tuh pelatih yang konsepnya tuh ngelatihnya tuh dari atas tribun. Iya. Kita pakai nih kamera. Kita taruh anggaplah di setiap ini tuh ada computer visionnya, jadi ada tempat-tempat tracking itu. Nah tiap-tiap lapangan tuh sisi lapangan di labeling lah namanya kalau misalnya konsep AI-nya ya. Nah di situ nanti setiap pemain itu rotasi, setiap pemain itu berlari, nah itu tuh bisa dinilai. Bakal ke track gitu. Ke track, cuma ya itu anggaplah untuk tim kita gitu. Mungkin ya bisa ya buat tim musuh itu mungkin kecurangan mungkin ya. Tapi kan balik lagi, kita sama aja ya mengolah data gitu kan. Nah itu gimana tuh menurut saudara Farhan? Gimana? Gua sebagai yang suka main bola juga ya. Ya, oh iya kebetulan basicnya bola ya, bola sama futsal. Ya benar. Ya gimana deh? Menurut gua oke sih kalau ada kayak gitu oke. Cuma ya kayak gue bilang tadi kayak nggak fair aja kalau kita bisa tahu nih masa pemain ini udah capek, terus tim musuh taunya nggak punya kayak gitu, kan berarti ada timpang dong. Berarti timnya klubnya miskin. Klubnya miskin nggak bisa ngebuat alatnya. Kan gampangnya gitu sih. Kan. Ya sekarang kita teknologi makin maju. Masa ya kita mau ketinggalan? Benar. Gitu kan. FIFA juga kan belum bikin aturan kayak gitu. Iya, belum ada aturan. Berarti ini bisa di luar lapangan pakai alat-alat kan nggak ada gitu. Berarti ini bisa dong jadi inovasi baru. Bisa jadi inovasi kan itu berarti kan. Berarti ada celah gitu di sepak bola ini untuk penggunaan AI itu sendiri. Nah mungkin ini ya seandainya ya buat scouting juga seandainya. Bisa. Scouting kan iya. Kalau misalkan kita nyari talenta muda, ya kan? Nah, begitu parameternya dari mana? Jadi ya mungkin susah sih dari datasetnya ya. Datanya itu susah. Kalau misalkan kita ngomongin parameter yang gua bayangin ya, itu yang pertama itu ada kesehatan pemain. Iya. Data kesehatan pemain. Nah terus ada yang namanya kebiasaan pola makan, pola tidur. Itu pokoknya kesehatan lah. Itu pokoknya ya itu semua. Nah terus selanjutnya untuk dari itu kan dari data dari pemainnya. Nah untuk gaya mainnya kita tuh pakai computer vision. Jadi tuh nge-tracking dia bisa nggak nih rotasi ngikutin permainan ini, pola formasi ini. Nah bener. Akhirnya pelatih tuh bisa ngemutusin mau mainin dia atau mengubah formasinya. Posisi bermain ya. Iya. Ya kan kadang ada orang posisinya dari situ oke nih, tapi mainnya di situ doang nggak mau ikut rotasi. Nggak mau rotasi. Itu. Jadi disesuaikan gitu. Itu menurut lu gimana tuh? Kalau misalkan dari konsep seperti itu? Ya oke. Oke. Kalau memang bener ada ya, tapi kan untuk zaman sekarang masih bahasanya manual lah dari pelatih yang ngelihat sendiri bagaimana cara bermain pemain itu, terus dia ngulik lagi gimana pola hidupnya, kesehatannya. Kalau menurut gua ada itu jauh membantu banget sih buat pelatih, karena kan jadi ketika pelatih itu hadir di lapangan dia bisa mantau itu banyak pemain, gak hanya tertuju pada satu pemain. Betul. Jadi sangat membantu sih menurut gua. Cuma kalau dari kita bedah lagi ya dari sisi teknologinya ya, wah itu kayaknya bakal sulit sih.
Apalagi harus benar-benar punya database gede, itu udah pasti itu. Tapi kalau Belum kamera juga harus Klub- bagus kan. klub-klub kaya sih menurut gua nggak masalah soal duit. Kalau seandainya nih ada klub nih yang bener, anggaplah kita buat rancangan ini. Kira-kira lu bakal masukin ke klub mana nih? Madrid. Enggak aneh, Real Madrid. Anda aneh. Real Madrid. Ya. Madrid. Kenapa Madrid? Mungkin keuangan oke lah. Karena gua Madrid. Karena fans Madrid. Madrid. Objektif sekali. Madrid Jawabannya dari dalam perut. dalam perut. Oke. Kalau seandainya gue ditanya ya. Kalau lu. Ya, kalau gue yang ditanya, gue pengen, jujur gue pengen Chelsea ya, karena dilihat ya tim ya gue suka Chelsea jujur. Cuma gue lebih kalau bisa seandainya ini gue pengen melihat permainan indah dari MU. MU, cuy. Jangan MU, jangan. Itu tuh gimana ya? Dengan dia kan dari segi pemain tuh dia bisa flow banget gitu. Mau main di mana aja jadi itu kan. Enggak. Pemain-pemainnya. Nah, MU enggak. Apalagi tengahnya ada Bruno. Oh, iya, Bruno masih oke lah. Bruno. Gitu. Hmm. Terus kita mau bahas apa lagi nih sekiranya nih? Kalau gua Nih kita kalau bahas seandainya tentang formasi. Oke, kalau seandainya formasi sebenarnya tadi kita udah bahas ya kalau seandainya ini. Nah, kalau seandainya nanti malam nih. Nah, biasanya Argentina memakai apa tuh dia? Formasi apa? Gua jujur nggak merhatiin Argentina karena gua benci Argentina. Enggak, oke Spanyol deh. Spanyol ya. Aduh, gua nggak dukung Spanyol lagi, gua FOMO aja sih sebenarnya. Oh, karena gitu. ya udah nggak ada jagoan gua, jadi ya udah terpaksa lah gua dukung Spanyol. Oh ya, BTW ini kami minta maaf karena banyak suara-suara Ya, gaduh. karena ini juga kami janjiannya di Warkop ya. Mitra. Temanya agak hutan-hutan sedikit. Jadi agak hijau dan sedikit ada banner merah. Sedikit ada bising dikit ya. Bising itu wajar. Jadi Oke. mohon dimaklumi. Oke, misalnya dari formasi nih. Ini kayak seandainya aja deh. Si Argen nanti main 3-4-3 seandainya. Backnya kartu merah nih. Sekiranya AI itu bakal bekerjanya gimana ya? Nentuin formasinya. Bayang gak lu? Gue sudah ada bayangan, cuma gue bingung loh buat ngeluarinnya itu kata-katanya itu. Seandainya kan kartu merah nih. Ya, kartu merah nih pemain. Pakai apa? Mungkin AI itu bakal nganalisis ulang lagi nggak sih? Mengolah ulang lagi. Berarti dengan dia melihat formasi yang digunain Spanyol dan cara bermainnya dari tadi itu kayak gimana, dan mungkin si AI ini bakal mempelajari dulu terlebih dahulu kayak 5 menit setelah Argen ini kena kartu merah, itu cara bermainnya Spanyol tuh bakal berubah tuh kayak gimana. Oh, berarti ada jeda dulu ya. Jadi kan si AI sebelum ini menghasilkan jadi si keputusan ya. Jadi si AI ini kan ngebaca dulu. Spanyol nih bakal ngubah cara permainannya gimana. Apakah dia bakal masukin semua penyerang karena si Argen ini udah kartu merah 1, atau mungkin dia bakal kalau bertahan sih nggak mungkin ya. Iya, pasti ya, ini apalagi final juga kan, nggak mungkin juga bakal bertahan ya. Nah, setelah itu baru tuh dia bisa nyimpulin gimana strategi atau taktik apa yang bagus nih digunain. Jadi berhubung udah mau azan juga nih, kita langsung aja ke akhir ya. Menurut lu nih, kalau seandainya proyek ini benar-benar ada di masa depan atau bahkan sudah ada di masa ini nih, menurut lu gimana? Lu mendukungnya atau enggak? Kalau gua sih ya ngikutin perkembangan teknologi sih. Gitu. Tapi satu ya sedikit mencederai sepak bola karena menurut gua gimana ya? Terlalu jadinya berharap dengan sistem atau teknologi gitu ya. Apalagi sekarang udah ada VAR juga kan. VAR itu juga menurut gua kan udah mengganggu banget. Kalau menurut gua ya paling ya ikutin aturan FIFA-nya aja lah. Ya udah, oke. Oke, mungkin kita bakal udahin sampai sini. Karena kita udah akan mau lanjut. azan nih.
Ya, kita lanjut ke persoalan keempat.